Oke guys, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Kita ketemu lagi, Seth. Mau melanjutkan yang minggu lalu ya, Seth ya. Kita membahas Kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Insyaallah. Sekarang makna akidah secara bahasa, Seth. Masya Allah. Bagaimana, Seth? Amore berarti minggu lalu nyimak Seth. Lah, Tadi bukanya pakai Iya, Masya Allah. ada perbaikan ya. Ada perbaikan. Alhamdulillah. Kemarin langsung selonong gitu ya. Oh. Sekarang Nabrak. sudah Bismillah. Masya Allah. Alhamdulillah ya, sudah Bismillah, Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Jadi kita bahas apa sekarang? Makna akidah secara bahasa. Akidah secara bahasa. Masih bersama kitabnya Syekh Shalih Fauzan ya. Iya. Baik. Jadi Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Akidah secara bahasa ada di buku kita, silakan dibaca deh. Bahasa apa aja? Baca Seth. Oh iya, siap. Bismillah. Makna akidah secara bahasa. Akidah berasal dari kata akad yang berarti pengikatan. Artinya saya beriktikad begini. Maksudnya saya mengikat hati terhadap hal tersebut. Lanjut, Seth. Ya, siap. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Jika dikatakan dia mempunyai akidah yang benar, berarti akidahnya bebas dari keraguan. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu. Iya. Jadi akidah secara bahasa apa? Akad. Akad. Jadi apa? Ikat. Adanya pengikat. Akidah urusan hati. Secara bahasa tuh ya. Secara bahasa artinya seperti itu. Jadi pengikat. Ngerti nggak kata no? Hah? Akad. Apa tuh akad? Apa pengikat? Gimana Burai? Ya mengikat antara misalnya orang mau melakukan apa gitu ya. Akad nih, seperti akad nikah aja. Nah, Ya, akad nikah, adanya beli, gitu. iya, adanya Perjanjian. kesepakatan gitu. Adanya perjanjian gitu. Akad gitu, akad al-aqdu gitu. Itu secara Secara bahasa. bahasa adanya ikatan. Jadi kita punya ikatan gitu dengan agama ini. Ya, dengan agama Islam. Pengertian akidah secara bahasa gitu. Pengertian akidah secara bahasa adalah mengikat sesuatu yang diikat gitu. Gitu. Jika kita mengikat ya apapun yang diikat disebut dengan al-aqd gitu. Disebut dengan akad. Ma'khudatun minal aqdi wa huwa rabtu syai'. Mengikat sesuatu. Jadi ketika kita mengikat Islam berarti kita mengikat diri kita dengan Islam. Gitu. Bisa kemana-mana. Harusnya nggak bisa kemana-mana gitu. Bukan ada perjanjian dengan Allah saat itu. Iya, Sama. pastinya kan Islam ada kaitannya sama Allah gitu kan. Allah yang punya agama. Jadi itu secara bahasa artinya mengikat. Gitu. Ini penting diketahui. Kenapa? Karena nantinya ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya akad suami dan istri, kalau nggak dipahami nanti suaminya mau hidupnya suka-suka, istrinya mau hidup suka-suka, padahal dia sudah berakad. Ntar laki yang mau jalan sama perempuan yang lain, ya kan? Perempuan yang mau jalan sama yang laki yang lain. Itu kan itu kan terjadi karena keduanya tidak memahami akad itu. Padahal kan ketika sudah ada akad, berarti si laki ini mau jalan sama perempuan yang lain kan udah nggak bisa. Udah terikat dengan yang satu perempuan itu. Udah kebayang belum? Artinya di dalam ikat itu tentu ada aturan. Ada aturan gitu. Ada poin-poin yang harus Iya, gitu. disepakati ya. Betul. Nah, ini penting nih dari awal karena kalau kita nggak paham dari awal, akhirnya berantakan, keseluruhannya jadi berantakan. Iya. Jadi jadilah orang muslim yang istilahnya muslim KTP gitu kan. Ngawur. Padahal dia statusnya muslim. Jadi tapi ngawur gitu. Seperti orang nikah, kan ada orang nikah. Dulu anak punya teman ketika dia mau nikah, dia bilang sama calon istrinya, saya mau nikah tapi saya nggak mau diatur-atur, saya mau hidup saya seperti dulu, seperti biasa sebelum nikah. Kan nggak bisa gitu. Nggak bisa dong, kan dia udah punya akad sama seorang wanita. Artinya dia punya waktu dan
pasangan juga punya waktu, artinya punya hak gitu ya. Artinya nggak bisa sebebas dulu karena dia punya akad kan, punya punya ikatan. Kalau dulu mungkin ketika dia hidupnya misalkan setiap hari begadang, begadang, begadang gitu kan. Ah, Nggak bisa. apa? Bola. Iya, begadang nonton bola, jangan lupa makan, makan gitu deh gitu ya katanya ya. Nggak ada pulang jam 2 pulang jam 3 gitu kan. Nah, dulu belum punya akad. Maka begitu sudah punya akad, berarti istrinya punya hak. Ada akad yang dibuat antara mereka. Ada ikatan. Nah, itulah akad kita. Gitu. Kita kebayang belum maknanya? Bayang. Ya. Jadi al-aqdu. Jadi adanya akad. Ketika kita beragama Islam, kita punya akad nih sama pemilik agama, yaitu Allah. Nah, makanya kenapa banyak orang, ya kalau tidak boleh dikatakan banyak, ada beberapa orang Islam yang hidupnya seperti nggak menjalankan akad ini. Nah, itu salah. Iya nggak? Iya. Nggak jalanin akad. Di antara akad kan misalnya ada sholat 5 waktu, ya kan? Ada puasa di bulan Ramadan, tapi dia nggak puasa, tapi dia nggak sholat gitu kan, atau nggak melakukan ketaatan. Ya mungkin diawali dari ketidakpahaman tentang akad ini. Gitu. Apa mungkin karena dia udah Islam dari lahir, Sat? Terus jadi nggak merasa melakukan akad, Sat? Betul, betul. Makanya ini dia pentingnya nih, gini, apa namanya? Itu karena kita baru punya satu, ya. Jadi gantian. Mix satu buat semua. Satu buat semua, insya Allah Udah. kedepannya Kalau ada. udah akad begini kita harus tahu. Insya Allah Jadi kedepannya ini tidak satu-satu terikat. megang sendiri-sendiri, insya Allah. Oh, Jadi itu Sal. Jadi akad itu penting. Akad itu penting. Makanya tadi betul. Sebagian orang Islam berpikir karena dia udah lahir dari dalam kondisi Islam, sehingga dia nggak perlu lagi belajar akidah, ya kan? Karena dia berpikir dia sudah Muslim. Iya, di satu sisi benar dia sudah Islam, tapi di sisi lain pasti dia nggak ngerti akidah deh. Seperti orang Inggris, ketika nggak belajar bahasa Inggris, dia nggak ngerti grammar. Ya, benar nggak sih? Iya, iya. orang Ya, nggak? Arab juga begitu. Orang Arab Iya. sama. Nggak semua orang Arab itu. Bahasanya Kalau di orang Arab bahasa pasar, fusha sama bahasa amiyah. Fusha itu bahasa resmi. Artinya bahasa dengan grammar Rapi. yang rapi, Resmi. resmi. Nah, kalau bahasa amiyah, bahasa sembarangan sehari-hari gitu. yang tidak tahu Nah, yang ngerti bahasa amiyah itu orang Arab, nggak ngerti bahasa fusha banyak. Makanya ketika ada orang Arab yang nggak belajar bahasa Arab, itu ketika ngomong Arab fusha nggak bisa dan banyak salahnya. Fathah dikasih kasroh, kasroh dikasih domah dan begitu. Gitu. Makanya misalnya misalkan di kuliah universitas apa namanya? Islam yang punya negara Arab, ya, orang Arab sendiri harus belajar bahasa Arab dulu. Nggak bisa dia langsung masuk. Tidak. Jadi masuknya itu tesnya bukan tes Arab amiyah, Arab sehari-hari, tapi Arab fusha gitu. Sama seperti kita nih, akidah nih kalau kita mau ilustrasikan. Orang Islam ketika ditanya akidah, ditanya tentang keyakinan, kayaknya banyak yang nggak tahu apa itu akad gitu, apa itu akidah. Sehingga terjadilah apa yang terjadi hari ini. Jadi ada bahasanya kalau tanda kutip Islam KTP itu bukan suatu hal yang keliru, tapi memang nyata gitu. Orang Islam tapi dia nggak ngerti akad gitu, padahal dia punya akad sama Allah. Nah, yang mengerikan kalau ternyata akadnya dibatalin sama Allah. Oh, Bisa. Nanti ada pembahasan kita berikutnya, ada pembatal akad gitu, pembatal akad yang sudah dibuat itu. Akad itu bisa batal, akad itu bisa putus gitu. Dengan dilakukan pelanggaran, maka akad itu putus. Seperti siswa atau mahasiswa yang melanggar peraturan sekolah, peraturan kampus, dia bisa di DO kan? DO. Ya kan? Ya. Bisa di DO kan sama pihak kampus atau pihak sekolah. Punya hak dong mereka ketika ada pelanggaran yang sudah disepakati kan? Nah, itu dia. Itu yang dikhawatirkan itu ketika pulang kampung ke hadapan Allah ternyata statusnya sudah di DO dari keislaman. Dan itu mungkin insya Allah pada pembahasan berikutnya kita bahas itu. Menyeramkan ya.
Iya, jadi inilah pentingnya belajar akad gitu ya, belajar akidah ya. Oke. Jadi Jadi Ustaz, kalau akidah itu ada istilah apa namanya di penjara gitu ya. Bukan Ustaz, apa yang ada sering dibilang kita tuh bagai di penjara gitu. itu agak apa namanya? Dunia ya. Kalau itu berbicara tentang dunia kan Nabi bilangnya dunia itu apa? Dunia sijnul mukmin. Dunia itu penjara untuk orang yang beriman. Jadi kita kalau bicara akad maksudnya perjanjian. Ya, ada perjanjian seperti tadi suami istri. Kan punya perjanjian antara siswa dengan pihak sekolah. Orang tuanya kan bikin perjanjian kan, tanda tangan. Nah, ini akad itu ini secara bahasa mengikat gitu. Nah, kalau kayak kita nih Ustaz, kita yang udah Islam sejak lahir tuh terikat secara akadnya itu kapan Akad Ustaz? awalnya memang sudah terikat, setiap manusia sudah terikat akadnya sama Allah. Sebelum Cuma lah dilahirkan. iya sebelum dilahirkan begitu dia lahirkan. Makanya kan kata Nabi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan lahir dalam kondisi fitrah atau Islam. Makanya udah punya akad tuh. Maka akad ini akan terus dipegang sama sang bayi ketika sang bayi ini dididik secara Islami sama orang tua yang Islami atau siapapun yang mendidik secara Islami, maka akad ini terjaga. Tapi kan kita lupa Ustaz. Setelah dilahirkan kita nggak inget sama akad kita sama Iya, Allah. memang betul. Tapi secara fitrah itu nggak hilang. Oh. Secara fitrah setiap manusia itu sudah punya sudah di Masih ada Ustaz ya. Ada lembar kontraknya nih. Iya, Secara ada. fitrahnya masih ada. Secara fitrahnya setiap orang ada. Seperti makanya yang pernah saya contohin, kenapa ada penjahat bantuin orang ketika nyebrang gitu kan. Berarti secara fitrah kebaikan memang ada pada diri orang. Gitu. Ada orang yang dikenal preman, ya kan, beringas, tapi kita lihat suatu ketika dia bantuin orang nyebrang, nenek-nenek, bawain barangnya gitu. Berarti kan memang secara fitrah dia punya fitrah kebaikan. Cuman diolahnya itulah yang akan menentukan seseorang. Ustaz, fitrah itu kejahatan juga termasuk ada fitrah gitu apa gimana? Tadi kan kebaikan. Fitrah itu kebaikan. Kebaikan. Fitrah itu Islam. Arti fitrah itu yang pernah kita bahas juga di salah satu majelis. Fitrah adalah Islam. Jadi yang disebut dengan fitrah itu Islam. Gitu, fitrah seseorang tuh Islam. Nah, dia itu jadi buruk, dia itu jadi tidak baik karena apa namanya? Karena adanya didikan, karena adanya pengaruh ya eksternal. Lingkungan. Iya, karena adanya pengaruh eksternal. Jadi akan mengubah fitrah seseorang. Gitu. Fitrah seseorang kalau dibiarkan tanpa ada bimbingan baik dan buruk, dia akan terus menjadi orang baik. Fitrah tuh. Karena kata Allah sendiri nanti ada di bahas kita, dia nggak berubah, terus begitu. Gitu. Iya, iya. Oke? Oke. Jadi intinya kita masalah akad dulu nih. Dulu ya. Akad secara bahasa sudah bisa dipahami kan? So, Artinya ikatan, adanya ikatan secara bahasa. Berarti yang diikat antara kita sama Allah, kita punya ikatan nih. Seharusnya kita paham kita punya ikatan. Nanti berikutnya kita harus cari tahu apa aja konsekuensi yang harus kita jalanin di ikatan itu. Harus bagaimana. Oke, nanti pada perjalanan pembahasan kita. Pelajaran. Udah paham ya? Insya Allah. Kalau bahan kita cukupkan sampai di sini. Oke. Iya, oke. Cukup dulu, Sat. Berarti, Sat. Oke. Kita lanjut ke bab yang berikutnya nanti. Iya, silakan. Ditutup dulu Pak Andre. Tutup, Sat. Tutup dulu gitu. Bikin kopi dulu. Tutup dulu. Oke, kita tutup perbincangan kita. Iya, jangan sesi 1. Satu. Sudah, Sat? Kafaratul majlis. Oh iya, lupa Lupa dia. Ini fungsinya temen nih, jadi diingetin. Masya Allah. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya bikin kopi dulu. Musafir adalah sebuah rumah yang insya Allah Ta'ala kita rencanakan untuk menjadi salah satu
tempat diajarkan ilmu-ilmu agama secara dasar atau ilmu-ilmu dasar agama punya satu ya kan? Jadi gantian Mix satu buat semua. satu buat semua insyaallah Udah. kedepannya ada itu ya insyaallah.